Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketika kita sakit dan menjadi beban. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Kita tidak menghendakinya, namun sekali waktu itu dapat terjadi. Kita sakit berat, beberapa minggu, beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun kita terbaring di ranjang. Dalam keadaan seperti itu, yang menderita bukan hanya bagian tubuh yang terkena penyakit, melainkan juga pikiran dan perasaan kita. Bahkan mungkin pikiran dan perasaan itulah yang lebih menimbulkan penderitaan. Apa yang menjadi pikiran dan perasaan kita dalam keadaan terbaring karena sakit? Kita merasa terputus dari segala kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Kita tidak bisa bangun untuk menyediakan sarapan. Kita tidak bisa pergi ke tempat kerja. Kita tidak bisa bertemu dengan orang yang biasa kita temui. Kita tidak bisa mengatur rumah tangga. Kita tidak bisa berbelanja. Kita tidak bisa pergi ke gereja. Pendeknya, segala hal yang semula adalah bagian dari kehidupan sehari-hari tiba-tiba terputus. Kita seolah-olah mendapat liburan mendadak dari segala pekerjaan dan kesibukan. Selama berapa hari hal itu mungkin terasa menyenangkan, tetapi setelah beberapa minggu kita justru jadi menderita. Kita kehilangan aktualisasi dan kita merasa terisolasi dan tersingkir. Selanjutnya, kita pun menjadi bergantung pada orang lain. Kalau terbaring di ranjang, maka untuk duduk atau berdiri pun kita perlu bantuan. Untuk mengambil segelas air pun perlu ada seorang yang membantu. Segala sesuatu yang semula sangat biasa dan mudah sekarang menjadi susah. Dalam segala hal kita perlu dibantu. Kita merasa merepotkan orang-orang. Apalagi kalau kita ingat soal biaya pengobatan. Kita merasa membebankan sanak keluarga. Lebih-lebih kalau kita dirawat di rumah sakit. Entah sudah berapa juta rupiah dikeluarkan untuk ongkosnya. Lagi pula sanak keluarga datang bergiliran menjenguk, menunggu, dan menjaga kita. Kita jadi merepotkan mereka. Segala pikiran dan perasaan itu menjadi lebih suram lagi jika kita gelisah tentang keadaan penyakit. Beberapa lama lagi kita akan terbaring begini. Masih dapatkah kita sembuh? Pelbagai pikiran dan perasaan berkecamuk, jengkel, sedih, takut, kesal, tak berdaya, putus asa. Bukan mustahil segala perasaan itu dapat menjadikan kita gampang tersinggung dan gampang marah. Pelbagai prasangka muncul. Mungkin sanak keluarga kita sudah bosan merawat kita. Mereka sudah capek. Mereka sudah jenuh. Akibatnya, berputar lagi pikiran yang sudah beberapa minggu menghantui. Kita menjadi beban. Kita cuma merepotkan. Kita cuma menyusahkan. Kalau begini, lebih baik kita, ya itulah yang kita ingin katakan. Kalau begini, lebih baik kita mati saja. Namun kenyataannya kita masih hidup. Mengapa Tuhan masih memberi hidup kepada kita? Hidup kita toh sudah tidak berguna lagi. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk Tuhan. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain.
Benarkah bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi? Sebenarnya masih ada yang dapat kita perbuat. Apakah itu? Kita masih dapat menerima kasih. Mungkin kita lupa bahwa hidup bukan hanya memberi kasih, melainkan juga menerima kasih. Tiap orang mempunyai dua peran, pemberi dan penerima. Keduanya perlu berimbang, sebab hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi adalah parasitisme atau hidup secara menghisap sumber lain. Sebaliknya, hanya memberi tetapi tidak mau menerima adalah autarki atau autos arkein, mencukupi sendiri, tidak bersedia menerima bantuan orang lain. Baik parasitisme maupun autarki adalah keliru, sebab hidup mengandung arti memberi dan menerima. Ketika kita sehat, kuat dan berdaya, kita adalah pemberi. Peran itu berganti tak kala kita sakit, lemah dan tak berdaya. Kini giliran orang lain menjadi pemberi, kita menjadi penerima. Bukankah hidup ibarat roda yang berputar? Sekarang di atas, nanti di bawah. Yang sehat menolong yang sakit. Pada saat nanti yang sehat pun akan menjadi sakit dan ditolong orang lain. Karena itu, kita bukan hanya perlu mengasihi atau memberi kasih, melainkan juga perlu bisa dikasihi atau menerima kasih. Di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 tertulis, "Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Jadilah peniru-peniru Allah sebagai anak-anak yang dikasihi dan terus-meneruslah berada dalam kasih, seperti Kristus juga mengasihi kamu dan menjadikan dirinya persembahan dan korban yang harum atas nama kita kepada Allah. Artinya, Kristus memberi kasih kepada Allah dengan menjadikan dirinya persembahan dan korban kepada Allah. Allah menerima kasih itu. Kita perlu meniru Allah yang mau menerima kasih Kristus. Sebab itu hiduplah dengan menerima kasih Kristus. Mungkin itulah yang justru kita butuhkan pada waktu kita terbaring dan merasa menjadi beban. Kita perlu mau menerima kasih Kristus yang datang kepada kita dengan perantaraan sanak keluarga dan teman. Kalau Allah sendiri mau menerima kasih, mengapa kita tidak? Berbulan-bulan lamanya kita terbaring, tampaknya tidak ada sesuatu yang dapat kita perbuat bagi sanak keluarga. Hidup kita rasanya sudah tidak berguna lagi. Kita malah menyusahkan mereka. Kita cuma menjadi beban. Tetapi sebenarnya ada satu hal penting yang dapat kita perbuat: memberi kesempatan kepada sanak keluarga dan teman untuk menjadi penyalur kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami sebagai orang yang memberi, namun juga menerima, sehingga di dalam hidup ini kami bisa saling tolong-menolong dengan orang lain sesama kami. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil